Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia, melanjutkan materi bab laju reaksi. Kali ini Bu Atin akan membahas tentang teori tumbukan yang terjadi pada partikel-partikel untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Oke. Reaksi kimia dapat terjadi jika ada tumbukan efektif antar partikel pereaksinya. Nah, tumbukan efektif adalah tumbukan yang memiliki energi cukup untuk memutuskan ikatan antar atom dalam molekul pereaksi. Energi minimum yang dibutuhkan untuk menghasilkan reaksi disebut sebagai energi aktivasi atau EA. Contoh, di sini kita gambarkan ada dua senyawa, anggap ada dua senyawa ya, di sini ada A dan ada B. Ketika bertumbukan, ini bertumbukan, terus kemudian terpental, ternyata A tetap AA, B tetap B. Maka ini disebut tumbukan yang tidak efektif karena reaksinya tidak menghasilkan zat baru atau tidak menghasilkan produk. Tidak menghasilkan reaksi ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini. Ketika A dan B bertemu, tumbukan, nah ternyata dia akan menghasilkan senyawa baru yaitu ABAB. Sudah menghasilkan senyawa baru, tidak seperti zat mulanya. Maka inilah yang disebut dengan tumbukan efektif karena menghasilkan reaksi. Jadi tumbukan-tumbukan antar partikel agar terjadi reaksi itu harus terjadi tumbukan efektif ya. Nah, semakin banyak dan semakin sering tumbukan efektif yang terjadi, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat atau laju reaksinya semakin besar. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau mempercepat laju reaksi adalah yang pertama konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah katalisator. Akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Yang pertama adalah konsentrasi. Perhatikan gambar berikut. Kalau kita punya dua wadah yang ukurannya sama, tetapi dalam wadah satu dan wadah dua kita berikan jumlah partikel yang berbeda. Di sini wadah dua tampak lebih banyak partikelnya ya. Nah, jika semua partikel di dalam wadah ini semuanya bergerak, andaikan ini partikel ini adalah kalian di dalam kelas ya. Satu kelas cuma diisi 6 anak, sama satu kelas di sini diisi 12 anak. Bayangkan kalau semuanya suruh berlari di dalam kelas. Maka gerakannya kan tidak beraturan jelasnya ya. Kalau gerakannya tidak beraturan berarti akan saling menumbuk di sini. Otomatis kelas yang isinya sedikit siswanya, tumbukannya akan kemungkinannya kecil terjadi karena masih bisa menghindar. Tetapi kalau yang siswanya isi banyak kayak gini, maka kemungkinan bertumbukannya kan besar kalau kita semuanya harus bergerak, tidak boleh berhenti. Nah, pada wadah berapa yang tumbukannya lebih sering terjadi? Berarti dalam wadah 2. Kenapa? Karena pada wadah 2 jumlah partikelnya lebih banyak. Ya. Nah, jika pada pelarut tadi jumlahnya sama, tetapi zat terlarutnya berbeda, tadi kan contohnya ya, maka jumlah zat terlarutnya lebih banyak itu akan memiliki konsentrasi yang lebih besar. Sekarang bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin besar konsentrasi pereaksi, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Contoh datanya seperti ini. Kalau misalnya Bu Atin punya satu keping pualam ya, kita larutkan dengan HCl. Kemudian dicatat waktu yang dibutuhkan untuk menampung 10 mili gas H2. Nah, ternyata didapat data seperti ini. Kalau konsentrasinya HCl1 ternyata waktunya 60 detik. Lajunya kan seperwaktu ya, berarti 1/60 molar per detik. Nah, kalau konsentrasi hasilnya dinaikkan 2 molar ternyata waktunya lebih pendek, berarti lebih cepat. Lajunya 1/30. Atau konsentrasinya kita tambah lagi menjadi 3 molar, maka waktunya lebih singkat lagi, hanya 15 detik. Nah, 1/15. Maka kesimpulannya adalah semakin besar konsentrasi, ini menjadi kesimpulan di sini. Semakin besar konsentrasi, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat.
Untuk yang kedua, faktor yang kedua yaitu luas permukaan bidang sentuh. Tumbukan pastinya akan terjadi pada permukaan partikel ya, atau permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan bidang sentuh suatu partikel, maka tempat terjadinya tumbukan semakin luas juga, dan tumbukan terjadi akan semakin banyak sehingga laju semakin cepat. Berikut saya coba analogikan dengan kubus ya. Kalau kita punya satu kubus, kemudian kita belah kubus tersebut, kita cari luasnya. Kalau kubus yang belum kita belah, luasnya itu kan hanya meliputi sisi atas, bawah, kanan, kiri gitu ya, terus depan dan belakang. Tetapi ketika kita belah, maka ada tambahan di sini dan ada di sini di bawah ini. Otomatis kalau kita cari luasnya akan semakin besar. Nah, contohnya lagi seperti ini. Kalau kita punya satu, kita belah 4, kita belah semakin kecil. Berarti memperkecil ukuran itu sama dengan memperluas bidang sentuh. Ya, sama halnya kalau kita misalnya mau melarutkan gula Jawa yang masih berupa gelondongan, harus kita potong-potong dulu biar cepat larut karena tujuannya adalah memperkecil ukuran. Semakin kecil ukurannya, maka luas permukaan bidang sentuh semakin besar. Maka tadi reaksinya akan semakin cepat. Di sini yang harus kalian perhatikan, ya. Jadi catatan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah suhu, faktor suhu. Ingat bahwa partikel zat terlarut dalam suatu larutan selalu bergerak bebas, ya. Nggak diem aja, tapi bergerak. Nah, semakin tinggi energi yang terkandung dalam partikel, maka gerakannya akan semakin cepat. Sehingga kemungkinan tumbukan yang terjadi akan semakin besar, sehingga reaksi juga berlangsung semakin cepat. Kenapa? Karena menaikkan suhu itu akan menaikkan energi kinetik dari partikel, ya. Sehingga jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan semakin besar pula. Nah, ini yang harus jadi catatan kalian. Kenapa? Karena tadi ya, menaikkan suhu sama dengan menambah energi kinetik sehingga gerakannya semakin cepat dan tumbukan semakin sering terjadi. Boleh kalian bandingkan ketika kita membuat teh panas ya ditambah gula dengan teh dingin yang ditambah gula. Mestinya gula akan lebih cepat larut dalam teh yang bersuhu panas. Tadi karena energi kinetiknya semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah katalisator. Katalisator dapat mempercepat laju reaksi karena katalisator dapat menurunkan energi aktivasi. Ingat, energi aktivasi itu adalah energi minimal yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Jika energi aktivasinya turun, maka syarat berlangsungnya reaksi juga akan semakin mudah karena energinya yang dibutuhkan kecil. Sehingga dengan ditambahkannya katalis atau katalisator, maka reaksi semakin mudah terjadi. Berikut diagram entalpi untuk reaksi tanpa dan dengan katalisator. Nah, yang hitam itu tanpa katalisator, yang merah dengan katalisator. Nah, itu bereaksi. Kemudian kita lihat ada delta H. Ini untuk reaksi eksoterm ya. Kemudian ini adalah energi aktivasi tanpa katalis tinggi banget. Kita turunkan, maka kita tambahkan katalisator atau katalis, sehingga energi aktivasinya turun. Untuk reaksi endoterm juga begitu. Di sini ada prereaksi dan ada produk, kemudian ada nilai delta H. Yang hitam adalah energi aktivasi tanpa katalis dan yang merah adalah energi aktivasi dengan katalis, tentunya sudah turun dan reaksi lebih mudah terjadi. Contoh soalnya begini, suatu percobaan laju reaksi antara Na2H2O3 dengan HCl dilakukan sebagai berikut. Maka misalnya ditanyakan, manakah dari percobaan ini, 5 percobaan, manakah percobaan yang paling cepat? Nah, kalau yang paling cepat, berarti tadi yang paling cepat konsentrasinya harus tinggi. Ya, baik konsentrasi HCl maupun konsentrasi Na2H2O3. Dan suhunya juga harus tinggi. Berarti yang paling cepat adalah data nomor 5, konsentrasinya semuanya tinggi dan suhunya tinggi, ya, yang paling cepat. Nah, mana reaksi yang paling lambat? Berarti yang konsentrasinya rendah dan suhunya rendah. Di sini berarti data nomor 1 itu paling rendah. Nah ya,
kalau ditampilkan data berarti kamu harus bisa menjawab ya. Contoh soal berikutnya. Berikut diberi data ya. Di sini ada bentuk zatnya, molaritas, suhu, dan waktu. Kita lihat untuk percobaan 1 dan 3 dalam soal 1 dan 3. Reaksi dipengaruhi oleh apa? Kita lihat kalau lempeng ini wujudnya sama. Kalau wujudnya sama berarti bukan pengaruh ya. Lempeng itu merupakan perwakilan dari luas permukaan. Berarti nggak mungkin kita menjawab ini. Karena luas permukaannya sama. Nah, luas permukaannya tidak mungkin. Kemudian, molaritasnya bagaimana? Konsentrasinya berbeda. Oh, ini berarti benar. Suhunya bagaimana? Suhunya berbeda. Oh, berarti ini benar. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Karena wujudnya sama. Jadi, yang wujud itu mempengaruhi luas permukaan, molaritas adalah konsentrasi, dan suhu ya tetap suhu. Semoga bisa dipahami latihan soal dari saya dan penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.